Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bersyukur kalau kita pada pagi hari ini boleh bertemu kembali, kita boleh beribadah raya pada pagi hari ini. Dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 23 hingga ayat yang ke-31. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semara ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhanlah, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikan kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia, tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan, kita masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Masuk di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, Engkau baik di dalam setiap musim kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur ada begitu banyak pertolongan, pemeliharaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Bahkan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Sehingga kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh akan beribadah kepada Engkau. Namun Tuhan, kami mau menyelidiki hati kami masing-masing di dalam terang kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang menguduskan kami, melayakkan kami terlebih dahulu. Ampuni segala dosa, kebersalahan, serta pelanggaran kami selama seminggu ini. Sehingga kami boleh datang kepada Engkau. Kami akan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, saudara-saudara, mari kita bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Biarlah segenap nafas memuliakan Dia. Surga dan bumi menyerukan suci, suci, suci.
Mari kita pujikan bersama. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 pemurah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kau kudus tersungguh di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud penyembah Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Begitu suci dan kudusnya Tuhan. Dan ketika kita melihat kekudusan Tuhan,
Dan kita boleh memuji dan menyembahnya pada pagi hari ini. Semua karena anugerahnya. Kita manusia yang berdosa telah diselamatkannya. Dialah Tuhan yang menjadi pengharapan kita, harapanku. Bersama kita pujikan karya-Mu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan kasih-Mu, karya-Mu nyata di dalamku. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias itu di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dia bukan saja Allah yang transenden, Allah yang tidak dapat dijangkau dengan pemikiran kita, tetapi juga Allah yang imanen, Allah yang suci, Allah yang maha kuasa, Allah yang mulia, dan Allah yang kekal itu telah berkenan menyatakan dirinya dan mendekatkan dirinya kepada kita. Namun seringkali kita menolaknya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Nesin pada pagi hari ini, mari bersama kita angkat pujian Dengan Sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup
Tuhan, seperti pujian yang baru kami naikkan di hadapan-Mu. Terkadang di dalam kehidupan kami, di dalam berjalan, di dalam proses mengiring dan mengikut Engkau. Pengalaman-pengalaman yang kami lalui bukan hanya pengalaman-pengalaman yang enak, menyenangkan dan indah. Tapi terkadang kami dibawa di dalam pengalaman-pengalaman yang kacau, yang berliku-liku jalannya, yang rumit dan berat. Tetapi sekali lagi Engkau mengingatkan kami bahwa tangan-Mu ya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau membawa kami terbang tinggi bahkan di tengah-tengah setiap pergumulan kami. Kami mau terus bertumbuh dengan Engkau Tuhan. Kami mau terus serupa dengan Engkau, tolong kami. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah sungguh Engkau yang boleh mengubah hati dan pikiran kami. Dan berilah kami hati yang mau mendengar, hati sebagai murid untuk boleh dibentuk melalui firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan terbatas dan lemah ini Tuhan, biarlah Engkau yang boleh memperlengkapi dan menguduskan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam perenungan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita sekali lagi berkesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan dan terlebih kita merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seharusnya hari ini adalah eksposisi dari kitab Lukas yang mestinya disampaikan oleh Bapak Gembala Pak Soleman, tetapi berhubung kemarin Sabtu Pak Soleman harus pulang kampung, mamanya Pak Soleman sedang sakit dan beliau harus pulang mengurus beberapa hal, jadi saya menggantikan beliau. Mari bersama seluruh jemaat untuk terus mendukung Pak Soleman di dalam urusannya, di dalam apapun yang akan dikerjakan di sana supaya kehadiran beliau boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya. Mari bersama kita akan membuka di dalam Lukas pasal 9. Lukas pasal ke-9 ayat 37 sampai 45. Saya akan membaca bergantian dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ayat 37, Bapak Ibu 38 dan kita bergantian sampai ayat yang terakhir. Di bawah perikop Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Berbahagia kita yang membaca, kita yang merenungkan, dan terlebih kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema perenungan kita di dalam eksposisi pada minggu ketiga ini yaitu bertumbuh di dalam dunia nyata. Bertumbuh di dalam dunia nyata. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang bertumbuh itu berbicara tentang satu perbedaan, entah itu ukuran, entah itu kualitas atau bahkan itu kuantitas. Pertumbuhan erat hubungannya dengan perjalanan atau yang namanya proses. Di dalam realita perjalanan atau proses itu, di dalam pertumbuhan itu tentunya ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Bisa ada tantangan, bisa ada rintangan untuk boleh menghambat pertumbuhan-pertumbuhan itu terjadi. Karena setiap perjalanan pertumbuhan tidak selalu akan berjalan dengan lancar. Kalau misalnya contoh sederhananya saja, kita menanam pohon, maka pertumbuhan pohon itu pasti ada yang menghambat.
apa? Rumput-rumput liar, bukan? Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam pertumbuhan kerohanian kita juga seperti demikian. Di dalam proses demi proses yang kita lalui, ada tantangan demi tantangan yang harus kita lewati. Bapak Ibu Saudara, Lukas menulis suratnya yang ditunjukkan kepada Theophilus, yang artinya seorang yang mengasihi Tuhan demi memenuhi satu kebutuhan di antara jemaat yang notabene mereka bukan orang-orang Yahudi, tetapi mereka adalah orang-orang sekalipun bukan Yahudi, mereka haus untuk diselamatkan oleh Tuhan. Mereka merindukan untuk diselamatkan oleh Sang Juru Selamat itu. Maka Lukas yang juga non-Yahudi menulis surat ini. Bapak Ibu Saudara, setelah pengajaran Tuhan Yesus tentang syarat-syarat untuk mengikut Dia, ada 3. Yang pertama menyangkal diri, kemudian memikul salib, dan ketiga mengikut Dia. 2 minggu yang lalu dilanjutkan dengan pembahasan yang menarik yang disampaikan oleh Pak Sulaiman. Ada yang masih ingat apa pembahasannya 2 minggu yang lalu? Ada temanya saja, nggak usah isinya. Ada Yesus dimuliakan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Bapak Ibu Saudara, teks yang kita baca dan kita renungkan hari ini memiliki hubungan dengan teks sebelumnya, yaitu Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Kedua kisah ini memiliki kontras yang menarik. Ya, dari peristiwa transfigurasi atau perubahan wajah, perubahan bentuk wajah dari Tuhan Yesus yang ia ketika dimuliakan, dan kemudian dilanjutkan dengan satu kisah yang tidak ada hubungannya sepertinya. Ya, dilanjutkan dengan satu kisah tentang kasus seorang anak yang kerasukan setan. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita melihat kontras dari kisah di atas gunung dan juga peristiwa di bawah gunung. Di atas gunung yang terjadi, kita review kembali karena ini ada hubungannya jadi supaya kita tidak bingung ya. Di dalam bagian yang sudah dibahas kemarin di pasal 9 ayat 28 sampai 36, yaitu peristiwa di atas gunung. Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa. Nah, ketika Yesus sedang berdoa, maka ia dimuliakan. Dan ketika Yesus juga sedang berdoa, disampaikan kepada kita oleh Alkitab bahwa murid-muridnya apa? Tertidur. Murid-muridnya tertidur. Siapa yang ia bawa naik bersama dengan dia? Yaitu ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus dimuliakan ketika ia sedang berdoa, wajahnya berubah dan pakaiannya dikatakan oleh firman Tuhan berwarna putih berkilau-kilauan. Ya, sudah dijelaskan juga kemarin bahwa biasanya Tuhan Yesus pakai kain yang seperti apa, tetapi kemudian ketika ia sedang berdoa itu, maka pakaiannya berkilau-kilauan. Nah, dilanjutkan selanjutnya bahwa Petrus dan Yakobus serta Yohanes ketika mereka kaget dari tidurnya, lalu mereka menyaksikan dan melihat ternyata Tuhan Yesus sedang mengalami pemuliaan, dan anehnya lagi yang lebih menariknya bahwa bukan hanya dia di sana. Ternyata ada orang yang dari perjanjian lama yang jarak waktunya begitu jauh, yaitu Musa dan Elia. Musa dan Elia tampak ada di sana dan sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Petrus juga Yohanes dan Yakobus, mereka melihat awan dan mendengar suara yang berkata, "Ini anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Bapak Ibu Saudara, di dalam peristiwa ini merupakan pengalaman yang spektakuler, bukan? Ini adalah pengalaman yang besar, pengalaman yang hebat dan luar biasa. Kisah ini yang tentu saya pikir akan terus diingat oleh para murid yang menyaksikan sampai akhir hidup mereka. Mereka menyaksikan satu peristiwa yang langka, yang tidak sering terjadi gitu ya. Dan ini mereka bukan dengar dari apa kata orang, tetapi mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Ketiga murid ini mengalami pengalaman rohani yang indah dengan Tuhan. Dan tentu hal ini, pengalaman ini menimbulkan satu gerakan atau gairah, kobaran iman yang kuat. Mereka semakin membara, semakin bersemangat dengan luar biasa. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang tak bisa terkatakan di sana. Tentu mereka semakin dekat dengan Tuhan, semakin lebih intim dengan Tuhan. Tetapi mari kita bersama melihat bagaimana kisah di bawah gunung, apa yang terjadi. Di dalam pembacaan kita Lukas 9 ayat 37 sampai 45, yang terjadi di bawah gunung, yaitu ada seorang anak kecil yang kerasukan roh jahat.
Roh jahat itu menyiksa dengan sangat kejam. Lalu disaksikan juga bahwa ada 9 murid yang tertinggal yang tidak ikut bersama dengan Yesus naik ke gunung. Mereka gagal menyembuhkan anak itu. Orang banyak berbondong-bondong dan di dalam versi Markus mengatakan bahwa di tengah-tengah orang banyak itu ada ahli-ahli Taurat. Dan di sana ada seorang ayah yang lemah di dalam imannya. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus turun dari gunung bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes, sekali lagi saya percaya bahwa suasana hati dari para murid masih diselimuti dengan suasana sukacita. Suasana bahagia karena pengalaman yang begitu luar biasa mereka menyaksikan Tuhan dimuliakan. Dan hanya mereka di sana yang melihat hal itu. 9 murid yang lain tidak menyaksikannya. Bapak Ibu Saudara, tetapi ternyata keadaan itu tidak berlangsung lama. Ketika mereka turun dari gunung, suasana di bawah gunung ternyata tidak seindah yang mereka alami di atas gunung. Yang mereka temukan bahwa ada seorang atau ada sebuah kasus tentang kerasukan setan. Kekacauan terjadi dan ini hal yang menghebohkan. Bapak Ibu Saudara, mereka juga menyaksikan bahwa 9 murid yang lainnya tidak mampu melakukan atau tidak mampu menyembuhkan seorang anak yang sakit itu. Dan kemudian di dalam versi Markus sekali lagi, mereka juga melihat di sana ada beberapa ahli Taurat yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada para murid. Saya percaya bahwa ahli-ahli Taurat bukan mengajukan cara menyembuhkan anak ini kepada para murid. Saya percaya bahwa mereka sedang mencari celah untuk menjatuhkan para murid. Kita tahu bersama bahwa para ahli Taurat tidak senang dengan apapun yang dikerjakan oleh Yesus. Tidak senang dengan apapun pelayanan yang dilakukan oleh Yesus dan termasuk yang dilakukan oleh para muridnya. Mereka berusaha untuk menggagalkan apapun yang ia kerjakan. Jadi besar kemungkinan bahwa ketika mereka ada di sana, ketika para ahli Taurat ada di sana, mereka sedang menyerang para murid karena melihat kegagalan-kegagalan yang mereka alami. Bapak Ibu Saudara, kedua peristiwa ini kontras. Di atas gunung merupakan satu pengalaman yang menguatkan iman, membuat pertumbuhan rohani, mengokohkan keyakinan, membuat kerohanian bertumbuh. Tetapi peristiwa di bawah gunung justru ternyata melemahkan iman. Justru mereka melihat kekacauan yang mungkin membuat mental down. Mereka melihat kekacauan yang mungkin membuat patah semangat, membuat sedih dan membuat kecewa. Namun Bapak Ibu Saudara, perlu terus dipahami bahwa begitulah proses dan perjalanan kehidupan orang Kristen. Begitulah proses dan perjalanan orang-orang percaya kepada Tuhan. Terkadang kita dibawa di dalam pengalaman-pengalaman yang indah, pengalaman-pengalaman yang spektakuler bersama dengan Tuhan. Terkadang kita dibawa di dalam hubungan yang begitu dekat, begitu intim dengan Tuhan. Tetapi terkadang juga kita dibawa di dalam perjalanan yang penuh dengan lika-liku, penuh dengan tantangan kekacauan ini itu, penuh dengan kerumitan-kerumitan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi seperti tema kita. Seharusnya seperti pujian tadi juga, di tengah badai kita tidak menyerah, bukan? Seharusnya kita terus bertumbuh, entah itu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam pengalaman yang spektakuler, atau kita menjalani hidup kita dengan banyaknya kerumitan-kerumitan yang terjadi. Seharusnya kita terus bertumbuh, kan? Kerumitan-kerumitan, ketegangan, segala permasalahan seharusnya tidak menjadi alasan untuk kita berhenti bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, pengalaman mengalami Kristus dengan pengalaman yang spektakuler dan indah tidak akan selamanya seperti begitu. Para murid tidak selamanya menyaksikan kemuliaan Kristus di atas gunung. Karena ada masanya mereka turun ke bawah gunung. Ada masanya mereka harus kembali ke tempat di mana mereka seharusnya. Tidak selamanya mereka menetap di atas gunung. Dan kemudian selamanya juga mereka menyaksikan Kristus dimuliakan dengan wajah yang berubah rupa, dengan pakaian yang berkilau-kilauan, dengan ada Musa dan Elia di sana. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan Yesus membawa mereka turun dari gunung, melihat realita, kembali di dalam kehidupan, kembali di dalam tempat mereka ditempatkan dan yang seharusnya. Benar bahwa tempat di bawah gunung penuh kekacauan, penuh dengan tantangan dan ketegangan. Tetapi kita harus menempuh itu, bukan? Kita harus menghadapi kekacauan itu. Itulah proses pertumbuhan.
Itulah proses pertumbuhan Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang menjengkelkan kita temukan. Problem-problem yang berat kita temukan. Kesesatan, rupa-rupa angin pengajaran tidak sedikit hari-hari ini. Dosa dan lain sebagainya. Kita hadapi hari-hari ini di tempat di mana kita diletakkan oleh Tuhan. Sekali lagi, pengalaman yang indah, yang spektakuler seperti pengalaman para murid di atas gunung tidak selamanya seperti demikian. Ada masa-masa di mana kita akan menjalani pengalaman-pengalaman yang penuh dengan lika-liku. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak melepaskan kita. Tuhan tidak membiarkan kita untuk ya sudahlah berjalan sendirian. Kan kamu sudah saya perlihatkan kemuliaan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ia memimpin dan menyertai. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang egois atau menjadi pribadi yang eksklusif. Tetapi ia rindu kita yang sudah dikuatkan, yang sudah mengalami pengalaman atau perjalanan yang indah bersama dia, yang tentunya pengalaman-pengalaman itu menguatkan otot-otot rohani kita, dan kemudian kita keluar. Kita pergi kembali ke tempat kita untuk apa? Menjadi berkat, menjadi alat dan menjadi kesaksian Tuhan di sana. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam Lukas 9:37-42 dan Lukas 9:43 sampai 45, di sana kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus yang awalnya disambut dengan meriah, dan juga kita akan menemukan fakta bahwa mereka juga yang menolak dia. Ketika Tuhan Yesus bersama 3 murid turun dari gunung, Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan dikatakan oleh firman Tuhan, orang banyak berbondong-bondong menemui dia. Satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara ketika saya membaca gitu ya. Orang banyak berbondong-bondong menemui dia. Mereka menyambut kepulangannya dari perjalanannya berdoa di atas gunung. Namun apa maksud dari sambutan itu? Apa maksud dari sambutan itu? Markus pasal 9 ayat 15 mencatat. Tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Jadi tidak menunda langkah. Apakah mereka merindukan dia sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara? Oh, guru kita sudah beberapa waktu naik ke atas gunung, rindu bertemu dengan dia. Apakah mereka merindukan pengajarannya Bapak Ibu Saudara? Apakah penantian ini dan sambutan ini adalah sikap dari seorang murid yang sungguh-sungguh menantikan kepulangan dari gurunya? Ternyata bukan. Jawabannya bukan. Mereka berbondong-bondong menemui dia dan menyambut dia karena ada satu perkara. Ada kasus yang tidak bisa mereka tangani, tidak bisa mereka selesaikan. Bahkan para murid sekalipun tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan hanya Yesus yang mampu menyelesaikannya. Kasus seorang anak yang kerasukan setan atau kerasukan roh jahat. Di ayat 38. Seorang dari orang banyak itu berseru atau sedikit berteriak, setengah berteriak karena dikatakan di tengah kerumunan orang banyak. Kalau misalnya dia berbisik Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak mungkin dengar kan di tengah banyak orang. Jadi dia sedikit berteriak atau setengah berteriak berkata kepada Tuhan, ia berkata demikian. Guru, aku mohon supaya engkau menengok anakku sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sebab dia adalah satu-satunya anakku. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini saya memberikan ada di dalam kurung itu ya. Katanya guru aku memohon. Memohon di dalam pengertian ini dia menyembah di dalam versi lain dan kemudian dikatakan memohon itu dengan suara memelas. Memohon dengan suara mengemis di dalam bahasa aslinya itu deomai. Supaya engkau menengok anakku. Menengok bukan cuma Tuhan Yesus lihat, oh itu anakmu ya, bukan ya. Bukan, tetapi mengasihani, menatap dengan belas kasihan, berpihak kepadanya, berkenan menyembuhkan anak itu. Dilanjutkan, sebab dia ya Tuhan, dia adalah anakku satu-satunya. Berarti itu adalah hartanya yang berharga Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tidak dijelaskan dengan panjang lebar ketika saya mencari tahu bagian ini gitu ya. Tidak dijelaskan panjang lebar bagaimana keadaan keluarga dari ayah
yang berbicara kepada Tuhan Yesus ini. Tidak dikatakan apakah keluarganya harmonis atau tidak, bagaimana kehidupan keluarga mereka, bagaimana hubungan mereka. Tetapi satu hal yang jelas yang saya lihat bahwa anak yang kerasukan setan itu memiliki ayah yang mengasihi dia. Mengapa saya mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara? Karena jelas di dalam bagian ini, ayah ini di tengah-tengah kerumunan banyak orang, dia berjuang mencari cara untuk menyembuhkan anaknya. Mungkin dia sudah pergi ke beberapa orang yang pintar, yang terkenal, yang mampu menyembuhkan penyakit. Dan termasuk kepada para murid. Tetapi tidak ada yang mampu menyembuhkan anaknya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengerti bagaimana perasaan orang tua ketika melihat anaknya sakit. Karena saya belum punya anak gitu ya. Tetapi saya sering mendengar dari papa mama saya ketika dulu kami sakit. Ketika kami sedang sakit dan papa saya mengatakan, biarin papa aja gitu yang sakit, jangan kamu gitu. Bapak Ibu Saudara, mungkin itu juga yang Bapak Ibu Saudara alami kalau misalnya menyaksikan anak Bapak Ibu Saudara sakit dan Bapak Ibu tidak mampu melakukan apa-apa untuk menolong anak itu. Tidak ada daya apa-apa dan apa yang dilakukan? Cuman berserah. Atau mungkin ada yang mengatakan, Tuhan aku saja yang sakit, jangan anakku. Apalagi kalau misalnya anaknya masih kecil. Ya, tidak mampu mengatakan, Ma aku sakit di sini, Pak aku sakit di sini. Saya pernah ke satu tempat di dalam ibadah penghiburan Bapak Ibu Saudara. Ketika itu ibadah belum mulai dan di sebelah kamar ibadah penghiburan yang saya datangi itu ada satu juga yang meninggal, seorang anak muda. Dan ketika itu mamanya berteriak menangis, mamanya bilang begini, Tuhan kenapa anakku yang engkau ambil? Dia masih muda. Dia masih bisa melakukan ini itu, perjalanannya masih panjang. Tuhan aku saja yang engkau ambil. Kok anakku? Bapak Ibu Saudara, ini adalah kalimat-kalimat yang disampaikan atau ungkapan hati orang tua yang mengasihi anaknya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu akan mengusahakan yang terbaik buat anak-anak Bapak Ibu Saudara jika terjadi sesuatu kepada mereka, bukan? Bapak Ibu Saudara akan mengusahakan mencari rumah sakit, dokter terbaik, obat-obatan, biarpun mahal, apapun bisa dijual, yang penting anak bisa sehat. Dan itu yang dilakukan oleh ayah ini. Ia datang di tengah-tengah kerumunan dan ia berteriak, setengah berteriak kepada Tuhan. Tuhan, tengoklah anakku, kasihanilah ia, sembuhkanlah ia. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih keadaan anak yang kerasukan setan itu? Keadaan anak itu sangat memprihatinkan Bapak Ibu Saudara. Versi Lukas mencatat, ia berteriak-teriak, roh itu menggoncang-goncangnya. Roh itu terus menyiksa dan hampir-hampir tidak meninggalkannya. Versi Markus mencatat, roh itu membisukan dia. Roh itu membantingnya ke tanah, mulutnya berbusa. Giginya bekertakan, tubuhnya menjadi kejang. Roh itu sering menyeretnya ke dalam api ataupun air untuk membinasakannya. Dan di dalam versi Matius dikatakan sakit ayan sering jatuh ke dalam api dan juga air. Hati orang tua mana Bapak Ibu Saudara yang tidak hancur melihat anaknya tersiksa seperti demikian. Anaknya tersiksa seperti demikian, bukan cuma flu biasa ini, bukan cuma demam biasa, bukan cuma sakit mah biasa ini. Tapi yang menyaksikan anaknya dirasuki oleh setan. Dan setan itu menyiksa anak itu, membantingnya ke tanah lah, membawanya ke dalam api dan ke dalam air dengan tujuan membinasakan dia. Membayangkannya saja saya tidak mampu melihatnya Bapak Ibu Saudara. Dan saya membayangkan bagaimana tubuh anak itu. Anak yang dikatakan belum dewasa gitu ya. Saya pernah ada pengalaman di kampus ketika anak-anak mahasiswa baru masuk di kampus. Jadi biasa ya Bapak Ibu Saudara, anak-anak di luar pulau, dari luar kota. Biasanya kan anak-anak cowok khususnya biasanya bawa jimat katanya untuk sebagai penjaga dan lain sebagainya. Tetapi ketika masuk di sekolah teologi ada satu masa untuk masa pelepasan yang harus dilakukan untuk sungguh-sungguh totalitas untuk memberikan diri bagi Tuhan. Jadi tidak ada lagi urusan-urusan lain untuk hal-hal kejahatan dan kegelapan itulah. Karena tidak sedikit mahasiswa ketika sudah masuk di sekolah teologi banyak yang masih diganggu oleh kekuatan-kekuatan gelap itu. Tengah malam tiba-tiba teriak, tengah malam tiba-tiba bikin ini bikin itu dan itu cukup menegangkan dan menakutkan.
Satu ketika di dalam suatu ibadah, majulah beberapa teman kami yang memutuskan untuk melepaskan dan kemudian menyerahkan diri secara penuh untuk Tuhan. Dan kemudian setelah kemudian mulai berdoa, para dosen mulai berdoa mendoakan satu dengan yang lain. Tiba-tiba si satu ini mulai bereaksi gitu ya. Dia kemudian, saya paham betul bahwa itu adalah kekuatan iblis karena dia bisa nempel ke dinding dengan menggaruk dinding Bapak Ibu Saudara. Dan saya belum pernah mengalami pengalaman itu dan kali itu saya melihatnya gitu ya. Dan kemudian dia berteriak-teriak, orang-orang memegang dia dan orang-orang yang memegang dia ini bukan yang kurus-kurus. Orang-orang yang tinggi badan, yang besar, yang saya pikir mereka kuat lah. Dan bukan cuma satu orang, tetapi dia mampu melepaskan diri dan orang-orang itu terjatuh gara-gara dia berusaha melepaskan diri. Setan itu memberontak dan ia menyiksa tubuh dari orang yang ia masuki. Teman saya itu cuma beberapa waktu Bapak Ibu Saudara. Dan saya membayangkan anak yang dirasuki ini. Kata papanya semenjak kecil dia sudah dirasuki. Teman saya mengatakan setelah dia pulih gitu ya, setelah dia sembuh, setelah sudah clear semua, dia mengatakan, aduh badanku sakit-sakit semua, bengkak-bengkak semua. Karena apa? Dia menyiksa dirinya. Dan bagaimana dengan anak itu yang dibanting ke tanah, dibawa ke dalam api dan ke dalam air. Bapak Ibu Saudara, saya tidak sanggup membayangkannya ya. Dan bagaimana dengan perasaan orang tuanya. Bapak Ibu, di dalam bagian ini kita melihat Tuhan berbelas kasihan. Penyakit yang ada bisa ditelusuri. Saya mengatakan bahwa sungguh penyakit anak ini adalah penyakit yang benar-benar disebabkan oleh kuasa jahat ya. Karena ada beberapa penafsir mengatakan bahwa dia gila, dia ini dan itu. Tetapi lebih tepatnya dia adalah kerasukan setan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus sama-sama mengingat bahwa tidak semua penyakit disebabkan oleh kuasa jahat. Tidak semua penyakit adalah kerasukan setan. Jangan ada orang yang stres, terus kemudian ngamuk-ngamuk, terus orang bilang, tengking dalam nama Yesus. Apa yang ditengking? Tengking dalam nama Yesus, padahal dia lagi stres, banyak tugas misalnya gitu kan, banyak tekanan hidup. Bapak Ibu Saudara, tidak semua penyakit itu adalah kerasukan setan. Tetapi ada sungguh-sungguh kasus yang memang orang dirasuk setan ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau ingat satu kisah ketika di tempat saya, mungkin sudah lebih maju hari-hari ini. Jadi semua orang kalau misalnya di masa itu mereka sakit, mereka flu, mereka demam, sakit perut sedikit, kakinya bengkak dan lain sebagainya, disimpulkan. Tidak pergi ke rumah sakit, langsung disimpulkan. Ini adalah dikirim ini adalah disebabkan ini adalah dilakukan ini. Oh dia karena iri ini dan lain sebagainya. Kita jangan begitu ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu kita observasi dulu, kita cari tahu dulu penyebabnya. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam ayat 38, seorang dari orang banyak itu berseru kepada Tuhan, kasihanilah anakku. Bapak Ibu Saudara, jika bukan karena kasihnya kepada anaknya, dan jika anak itu tidak berharga bagi dia, tidak mungkin seorang pria, seorang laki-laki, seorang ayah yang dikatakan pandangan seorang ayah itu kan dipandang sebagai seorang yang kuat, yang berwibawa, tidak mungkin menurunkan harga dirinya. Datang kepada Tuhan Yesus dengan suara memelas, mengemis. Bahkan di dalam versi lain mengatakan menyembah, Tuhan tolong kasihani anakku. Tuhan tolong sembuhkan dia. Tuhan tolong sembuhkan dia. Bapak Ibu Saudara, ini karena sekali lagi karena kasih kepada anak itu. Ayat 40, dan aku telah meminta atau memohon Deomai kepada murid-muridmu semua supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat mengusirnya. Berita tentang Tuhan Yesus dan para murid yang mengajar keliling kampung, bukan hanya mengajar keliling kampung, tetapi kemudian mereka juga bersaksi memberitakan Injil dan kemudian juga mereka menyembuhkan berbagai penyakit. Tentunya hal ini sudah didengarkan oleh banyak orang. Dan kisah ini dicatat di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-6. Orang-orang tentu sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dan ini adalah harapan bagi sang ayah ini yang datang kepada Tuhan. Namun nyatanya ketika ia datang kepada para murid, ia menemukan bahwa mereka tidak mampu menyembuhkan anak itu. Bapak Ibu Saudara,
Dan mereka menyambut Kristus dengan sangat luar biasa karena kelegaan. Di sana ada harapan ketika Tuhan Yesus turun dari gunung. Mereka menyambutnya dengan beramai-ramai. Berbondong-bondong menemui dia ketika Yesus turun dari gunung. Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya orang yang beriman sungguh-sungguh tidak akan mengalami kerasukan setan atau roh jahat. Karena apa? Karena iblis tidak berkuasa atas orang beriman, melainkan Kristus yang berkuasa atasnya. Tapi banyak orang Kristen yang kerasukan roh jahat atau kerasukan setan. Misalnya kita bilang begitu. Kan masih banyak nih orang Kristen yang kerasukan setan, kerasukan roh jahat. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mengatakan bahwa orang yang beriman sungguh-sungguh tidak akan kerasukan roh jahat. Jadi kalau ada orang yang masuk gereja, yang masih melayani tetapi tetap kerasukan roh jahat, maka kita bisa melihat bagaimana imannya kepada Tuhan. Karena sungguh orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia adalah miliknya Tuhan, bukan miliknya si iblis. Bukan miliknya si kuasa jahat. Kuasa jahat tidak akan mampu mengambil kita dari kuasa Kristus yang sudah memenangkan kita. Jadi kalau misalnya ada orang Kristen yang masih seperti itu, kita boleh melihat dan menilai bagaimana imannya kepada Tuhan. Tapi Saudara, satu kebenaran penting bahwa tidak semua orang Kristen adalah orang yang benar-benar sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Ya, berapa banyak orang Kristen yang masih percaya dengan pergi ke orang-orang pintar. Masih ada kan orang-orang Kristen seperti itu? Masih. Mungkin semoga tidak ada di antara jemaat kita ya. Tetapi masih ada Bapak Ibu Saudara orang-orang Kristen yang masih percaya dengan ini dan itu dan lain sebagainya. Katanya orang Kristen melayani, percaya kepada Tuhan. Tetapi ya kata Pak Sulaiman membangun kemah-kemah yang lain di samping kemahnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengapa para murid tidak dapat mengusir roh jahat itu? Di dalam Lukas tidak dicatat lebih jelas mengapa mereka tidak mampu mengusir roh jahat itu. Tetapi di dalam versi lain, di dalam Matius dan juga di dalam Markus, ini saya cantumkan yang dari Matius. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Jawab Tuhan Yesus, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu Saudara ingat bahwa kepada setiap orang percaya Tuhan sudah memberikan kuasa dan otoritas. Kita punya power untuk mengusir setan. Bukan karena kita kuat secara fisik Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena kita berkuasa atasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengusir dia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam kuasa itu. Oleh karena Kristus berkuasa atas roh jahat itu. Bapak Ibu Saudara, segala hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Tetapi di dalam Kristus yang memberikan kita otoritas, kita mampu menanganinya. Ya, kalau ada iman yang benar di sana. Lihat di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menekankan tentang iman yang besar. Tuhan memberikan contoh iman sebesar biji sesawi. Apa yang dimaksud di dalam bagian ini? Tentang kualitas iman. Kualitas iman. Bukan tentang bagaimana besarnya iman kita. Tetapi bagaimana iman kita berkualitas. Benar di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan ini juga dikaitkan dengan bagaimana kualitas perisai iman kita atau disiplin rohani kita di hadapan Tuhan, yaitu doa dan berpuasa. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita nggak rugi ya kalau misalnya kita diajak berdoa dan berpuasa. Tidak rugi kalau kita diajak berdoa dan berpuasa. Kapan lalu kan kita sudah melewati 4 hari doa puasa sampai akhirnya kita masuk di dalam Jumat Agung. Kita tidak rugi untuk melakukan hal itu. Karena apa? Itu menjadi kekuatan kita, itu menjadi tameng kita. Jadi semangatlah untuk melakukan doa dan puasa Bapak Ibu Saudara. Nah di dalam ayat 41 maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan atau generasi keturunan yang tidak percaya, apistos,
diartikan orang kafir tanpa iman. Dan yang sesat diartikan secara moral rusak. Sesat, berpaling, menyeleweng, memutar balikan segala kebenaran. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar menanggung terhadap kamu? Berapa lama lagi? Bawalah anakmu itu kemari. Beberapa penafsir mengatakan bahwa kalimat Yesus di atas atau kalimat ini bertujuan menghardik atau menegur keras atau memberikan kecaman yang ditujukan bukan untuk kepada kegagalan para murid yang tidak mampu menyembuhkan anak yang kerasukan setan, bukan. Dan juga bukan kepada orang-orang yang lemah yang tidak mengerti apa-apa, yang tidak percaya atau yang tidak melihat Kristus sebagai juru selamat, bukan. Melainkan ditujukan kepada orang-orang yang saya sebutkan tadi, yaitu para ahli Taurat yang ada di tengah-tengah mereka. John Calvin mengatakan begini, teguran itu ditunjukkan bukan kepada orang yang tidak tahu dan lemah, melainkan kepada mereka yang secara tegar tengkuk atau keras kepala menentang Allah. Ya, jadi kalimat hardikan ini ditunjukkan kepada para ahli Taurat yang mengerti kebenaran, mengerti firman, mereka menyelidikinya dengan sedemikian rupa, tetapi mereka tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang pintar secara pengetahuan. Banyak orang yang punya wawasan yang luas tetapi hatinya bebal. Apa artinya pengetahuan yang luas tetapi hati bebal? Apa artinya pengetahuan yang luas tetapi dibinasakan? Bapak Ibu Saudara, berulang kali hal-hal yang luar biasa ditunjukkan dan ditampilkan kepada mereka. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan menyembuhkan orang lain, bagaimana Tuhan memberitakan Injil kepada orang lain. Tetapi sekali lagi, orang-orang atau ahli-ahli Taurat memang sejak dahulu mereka sudah ditentukan untuk binasa. Maka mereka hatinya bebal, tidak percaya kepada Kristus. Justru mereka mencari-cari celah, mencari-cari kesalahan dari Kristus dan murid-muridnya untuk mereka menjatuhkan dia. Tapi saudara, maka bersyukurlah kita ketika kita yang tidak lebih baik daripada ahli Taurat. Atau ada yang lebih baik daripada ahli Taurat? Gak ada ya. Kita yang tidak lebih baik dari orang-orang Farisi. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati dia, untuk percaya kepadanya, untuk diakui sebagai anak-anak Tuhan. Dan bahkan status kita diubahkan dari yang awalnya seteru Tuhan menjadi anak-anak yang ia kasih. Bukankah kita harusnya bersyukur Bapak Ibu Saudara? Harusnya kita bersyukur. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan melanjutkan, bawa anakmu itu kemari. Di sini kita melihat bagaimana belas kasihan Tuhan kepada orang-orang yang lemah. Ayat 42 berkata demikian. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Bapak Ibu Saudara, di dalam versi Markus dicatat, anak itu terpelanting ke tanah, terguling-guling, mulutnya berbusa. Setan itu memberontak. Ini menunjukkan satu sikap yang tidak mau dan tidak senang. Ia melawan, ibaratnya Bapak Ibu Saudara, ia diusir dari rumahnya yang sudah nyaman ia tinggali beberapa waktu. Kalau diusir kan gak enak ya. Dan setan itu memberontak. Bapak Ibu Saudara, ia tidak terima. Tetapi satu hal bahwa ia tidak berkutik di hadapan Tuhan. Roh jahat itu memang lebih kuat dari manusia, lebih kuat daripada kita. Tetapi ia bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Ia takluk di kaki Yesus. Ia takluk kepada Kristus. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara ketika kita sudah menerima kuasa dari Tuhan, punya iman yang benar dan mantap, disiplin rohani yang benar, maka kita bisa berkuasa atasnya juga. Karena apa? Tuhan memberikan otoritas bagi kita. Ayat 42b, tetapi Yesus menegur, mengecam atau melarang roh jahat itu dan menyembuhkan anak itu. Ia mengusir roh jahat itu dan mengatakan jangan lagi kembali di dalam tubuh anak itu. Dan ketika Tuhan mengecam dia, dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak melawan, tetapi dia keluar. Ingat ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari di Gerasa, setan itu juga tidak berkutik di hadapan Tuhan, bukan? Dia taat dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahkan dia masuk di dalam babi-babi, terjun di dalam danau dan mati di sana.
Bapak Ibu Saudara, menegur dengan keras di dalam bagian ini ketika Tuhan Yesus lakukan. Tidak seperti kalau orang-orang lakukan pada saat ini, terkadang ada orang-orang yang melakukan. Kalau orang itu yang kerasukan setan berteriak, dia juga ikut berteriak gitu ya. Berteriak. Dikatakan teriakan itu bisa membuat mentalnya down, membuat mental setannya down gitu. Bapak Ibu Saudara, tidak. Tuhan Yesus di dalam bagian ini hanya memarahi roh jahat itu, mengecam dia dan berbicara kepada dia untuk keluar dari anak itu. Ini berbicara tentang kuasa Tuhan atas roh jahat. Dia tidak harus melakukan yang seperti manusia lakukan yang banyak gayanya mungkin dan lain sebagainya. Kan dia berkuasa atas roh jahat itu. Bapak Ibu Saudara, maka penting di dalam bagian ini ketika menghadapi kasus seperti ini. Yang pertama, iman kita harus kuat dan benar, kuat dan mantap. Kita melawan roh jahat itu dengan kuasa dari Allah. Karena jika tidak, maka bisa jadi kita yang diserangnya Bapak Ibu Saudara. Dan itu berbahaya jika kita tidak punya benteng atau perisai. Bapak Ibu, dikatakan takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Di dalam ayat yang 43a, takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Bapak Ibu, banyak hal atau kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun yang kita memikirkan bahwa ini tidak berhasil. Bahkan para murid sudah mencobanya, 9 murid sudah mencobanya. Dan itu seperti di luar kendali yang tidak mampu kita kerjakan. Tetapi Kristus mampu mengerjakannya Bapak Ibu Saudara. Justru di sana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Justru di dalam kegagalan-kegagalan yang terjadi, kemuliaan Kristus dinyatakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan? Maka seharusnya hal ini menjadi keteguhan hati bagi kita, penghiburan bagi kita. Bahwa kita di dalam segala kekacauan yang melampaui kemampuan kita, yang jauh dari kendali kita, ingat bahwa Yesus lebih besar. Ia berkuasa atas segala sesuatu dan bisa mematahkan segala sesuatu, bahkan rencana-rencana kuasa gelap sekalipun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi sekali lagi apa yang penting? Iman yang benar dan kuat di hadapan Tuhan. Kita memiliki perisai dan benteng-benteng. Kita disiplin rohani di hadapan Tuhan dengan benar. Maka jangan takut Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang kerasukan, jangan lari terbirit-birit ya. Karena apa? Setiap orang percaya sudah diberikan otoritas oleh Tuhan. Jika kita melihat kondisi itu di luar kemampuan kita, ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya sering mendengar kesaksian dari Pak Sulaiman ketika ada orang yang harus pelepasan terakhir dari beberapa bulan yang lalu ya. Ketika ada seorang pemuda yang harus pelepasan karena ada kuasa yang mengganggu dia. Pasti itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tapi tidak mustahil karena Tuhan bercampur tangan. Ayat 44b dikatakan oleh Tuhan, anak manusia akan diserahkan kepada atau ke dalam tangan anak manusia. Boleh dibantu dari belakang ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini dikatakan anak manusia akan diserahkan paradidomi, yang artinya dikhianati. Dimasukkan di dalam penjara, disiksa, dan di sana ia akan menderita. Dan di dalam tangan siapa? Di dalam tangan anak manusia yang mana? Yaitu orang-orang Yahudi. Yaitu ahli-ahli Taurat yang menginginkan kematiannya. Yang menginginkan kejatuhannya. Bapak Ibu Saudara, ini mirip dengan peristiwa di mana pertama ia dieluk-elukan ketika ia masuk di Yerusalem. Ingat ya peristiwa itu? Orang-orang menyambut dia, pakaiannya ditaruh di lantai dan supaya Tuhan lewat di sana. Mereka mengambil ranting-ranting pohon supaya Tuhan Yesus lewat di jalan itu. Mereka bersorak, Hosana, Hosana kemuliaan bagi anak Daud. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata mereka juga yang berbondong-bondong itu, yang berteriak dan mendesak Pilatus mengatakan, salibkan dia. Hukum mati dia dan salibkan dia. Ibaratnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mereka sambut dengan karpet merah dan kemudian mereka juga yang menyeretnya ke penjara. Dan Tuhan memberitahukan ini kepada para muridnya. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat pengalaman-pengalaman ini,
pengalaman-pengalaman yang berlika-liku ini, iman kita goyah, iman kita menjadi lemah. Kita mungkin mulai kecewa dan mulai marah. Kenapa perjalanannya seperti ini? Murid gagal melakukan ini itu. Tetapi sekali lagi ingat bahwa ketika kita diutus oleh Tuhan, kita terlebih dahulu sudah dibawa di dalam pengalaman yang indah, bukan? Ketika Bapak Ibu Saudara memutuskan untuk mengikut Tuhan, bukankah terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara mengalami dia sampai akhirnya mengambil keputusan untuk oke, mantap, saya mau percaya kepada Kristus. Dia membawa kita dalam pengalaman-pengalaman yang menguatkan kita sampai pada akhirnya kita dibawa keluar untuk boleh menyaksikan realita-realita kehidupan yang ada di luar yang mungkin berat, yang mungkin penuh dengan tantangan, yang mungkin penuh dengan permasalahan yang rumit dan berat. Kita bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan, permasalahan-permasalahan itu dan lain sebagainya. Kesesatan-kesesatan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, dari semua hal itu, ingat saya katakan di awal bahwa bukan hanya di dalam pengalaman spektakuler yang indah, di sana kita bertumbuh. Tetapi di dalam pengalaman yang jalannya berlika-liku itu pun kita harus bertumbuh. Sekali lagi bahwa kegagalan tidak menjadi alasan kita untuk menyerah, berproses dan ikut Tuhan. Anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus tidak boleh menjadikan alasan kegagalan itu menjadi alasan untuk kita menyerah, menjadi kecewa dan kemudian sudahlah Tuhan, cuman gitu tok ikut kamu. Gak ada enak-enaknya, cuman awalnya doang. Bapak Ibu Saudara, di dalam masa-masa itu pun kita harus bertumbuh. Makanya dikatakan di dalam tema kita tadi, bertumbuh di dalam dunia nyata. Bertumbuh di dalam dunia nyata. Mungkin kalau pengalaman-pengalaman yang indah-indah saja kita mudah bertumbuh, benar gak? Kalau misalnya pengalamannya yang baik-baik aja, perjalanannya yang lurus-lurus aja, kita mudah bertumbuh. Kita mudah mengucap syukur sama Tuhan, mudah. Kalau gak ada yang bisa mengucap syukur ketika keadaan baik-baik saja, itu orang perlu dipertanyakan. Kita pasti bisa mengucap syukur, kita mudah bersyukur kepada Tuhan ketika keadaannya baik, lurus. Tetapi ketika keadaannya tidak baik-baik saja, itu tidak mudah. Tetapi kita harus. Tidak mudah bertumbuh di tengah-tengah kekacauan, kegalauan, kerumitan yang terjadi di realita di dunia kita, di tengah-tengah di mana kita hidup, tidak mudah. Tetapi sekali lagi kita harus bertumbuh di sana. Karena percuma kita hanya bertumbuh dan berbuah di dalam pengalaman yang indah. Dan kita hanya sendiri kita yang menikmati. Kita harus bertumbuh di tengah-tengah dunia kita tempatkan. Sekalipun mungkin itu enggak enak, itu enggak berat. Tetapi buah dari pertumbuhan kita itu akan dinikmati oleh orang lain. Dan itulah yang menjadi kesaksian bagi mereka tentang pekerjaan Tuhan. Di tengah kegagalan-kegagalan kita, disitulah Tuhan dimuliakan. Karena tangannya turut bekerja. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita dan memberkati kita sekalian untuk boleh mengingat bahwa di dalam setiap realita yang terjadi, dalam setiap proses yang ada, kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus bertumbuh dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu pada kesempatan ini kami boleh datang menikmati Engkau secara khusus di dalam merenungkan dan membaca firman-Mu. Tolong kami Tuhan di dalam proses-proses iring Tuhan, dalam proses mengikut Tuhan. Begitu banyak perjalanan lika-liku yang mungkin rumit dan penuh dengan tantangan. Dan kami tahu bahwa itu tidak mudah. Begitu banyak kegagalan-kegagalan yang terjadi yang kami hadapi dan kami alami. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin bisa membuat kami menyerah. Yang mungkin bisa membuat kami pasrah dan tidak lagi bisa berjuang. Tetapi sekali lagi Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah semua hal itu kami harus terus bertumbuh. Harus terus berproses bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan bersama dengan kami dan kami tidak berjalan sendirian. Di tengah semua hal yang mungkin di luar kendali kami, mungkin di luar apa yang mampu kami kerjakan. Tetapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk Tuhan kerjakan melalui diri kami jika Engkau berkehendak memakai setiap kami. Mampukan kami melakukan firman-Mu Tuhan, mampukan kami untuk boleh terus bertumbuh dari hari ke hari. Sekali lagi menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan
doa syafaat, namun sebelumnya kita akan pujikan satu pujian, Ku mau seperti-Mu Yesus. Mungkin bisa dibantu dari belakang ya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk membawa beberapa pokok doa kita kepada Tuhan. Kita pujikan pujian, Ku mau seperti-Mu Yesus. Kita mulai dari ref saja. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita pujikan bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku dengan urapan kuasa Roh-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat di dalam rumah-Mu Tuhan. Jadikanku alat dalam, inilah hidupku di tangan-Mu. Inilah hidupku di tangan. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita akan bersama-sama berdoa untuk Rayon Galaksi. Kita berdoa untuk program 2023 yang telah dibuat dan pastinya di sepanjang tahun akan terus direalisasikan supaya semua boleh terlaksana sehingga bisa tercapai tujuan yang diharapkan. Doakan juga kerjasama antara hamba Tuhan baik Pendeta Willy dengan penginjil Ivan Nondolesmono, dengan hubungan dengan pengurus juga di dalam merealisasikan visi tersebut. Kita mendoakan mereka dan doakan juga untuk keluarga dari para pengurus supaya boleh tetap mendukung pelayanan anggota keluarganya. Kita buka suara kita bersama, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini Tuhan kami bersatu hati berdoa khusus untuk Rayon Galaksi. Yang pertama kami berdoa untuk program 2023 yang sudah disusun dan terus akan direalisasikan di sepanjang tahun ini. Kami berdoa Tuhan supaya semua boleh dilaksanakan sehingga boleh tercapai tujuan yang diharapkan. Biarlah setiap program-program yang ada juga boleh menunjang dan boleh Tuhan menjadikan alat supaya mendukung pertumbuhan kerohanian dari setiap jemaat Tuhan yang ada di Rayon Galaksi. Tuhan kami juga berdoa untuk kerjasama antara hamba Tuhan, baik Pendeta Willy maupun penginjil Ivan, Tuhan yang memberikan mereka hati yang
sama-sama memikirkan untuk kemajuan dari jemaat di Rayon Galaksi secara khusus. Mereka berdua juga boleh satu hati, satu pikir untuk boleh memajukan pekerjaan Tuhan di sana. Juga kami mendoakan untuk hubungan dengan pengurus Rayon Galaksi, Tuhan yang menolong antara hamba Tuhan dengan para pengurus untuk boleh memikirkan sama-sama apa yang harus dikerjakan di Rayon Galaksi yang tentunya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga dari pengurus Rayon Galaksi supaya mereka boleh tetap mendukung anggota keluarganya yang mengambil tugas, mengambil panggilan yang Tuhan berikan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan menjadi seorang pengurus, supaya mereka menjadi keluarga-keluarga yang mendukung, mendoakan setiap pekerjaan Tuhan yang dikerjakan. Terima kasih Bapak yang baik, bekerjalah secara khusus untuk Rayon Galaksi, biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam apapun yang dilakukan, di dalam setiap program dan di dalam setiap apapun yang dikerjakan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Pokok doa selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk pelayanan misi. Kita berdoa supaya Tuhan bekerja tetap memimpin dan memelihara para ULB, yaitu utusan lintas budaya, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri. Tuhan yang terus memimpin dan memelihara mereka. Kita juga berdoa supaya Tuhan yang terus memberikan kekuatan kepada mereka jika menghadapi situasi-situasi yang sulit di dalam pelayanan mereka. Dan kita berdoa supaya Tuhan yang tetap memelihara keluarga mereka yang mereka tinggalkan di Indonesia dan dimanapun itu untuk merespon panggilan Tuhan menjadi seorang pelayan utusan lintas budaya. Kita berdoa buka suara untuk pelayanan misi. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa untuk pelayanan misi. Kami berdoa supaya Tuhan saja yang berkenan untuk tetap memimpin dan memelihara para utusan lintas budaya yang Tuhan sudah panggil dan mereka sudah sungguh-sungguh memberikan diri, menyediakan diri untuk mengambil panggilan itu, merespon panggilan itu. Ya Tuhan, baik mereka yang ada di luar negeri maupun mereka yang ada di seluruh Indonesia, di mana-mana tempat ditempatkan. Tuhan tolong Engkau yang memimpin dan memelihara setiap mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang terus memberikan kekuatan, penghiburan bagi setiap mereka. Karena kami tahu bahwa pelayanan misi bukanlah pelayanan yang mudah. Begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan, begitu banyak hal yang harus mereka hadapi. Orang-orang yang tidak senang dengan kekristenan, orang-orang yang tidak senang dan tidak mau menerima kehadiran orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, itu tantangan-tantangan yang tidak mudah. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau yang mengutus mereka dan Engkau juga yang akan memelihara. Engkau yang akan menguatkan dan memberikan mereka sukacita di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan untuk keluarga yang mereka tinggalkan di Indonesia dan di mana-mana tempat. Tuhan yang terus memelihara sehingga anak-anak-Mu yang melayani di utusan lintas budaya, mereka boleh fokus untuk melakukan pekerjaannya. Mereka boleh fokus untuk melakukan pelayanan dan tanggung jawabnya. Dan mereka boleh terus berserah kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Bapak Ibu Saudara, kita juga berdoa untuk gereja kita di tempat ini. Dalam setiap program yang ada, doakan juga untuk para pengurus, juga hamba Tuhan, seluruh aktivis, dan doakan juga untuk seluruh jemaat Tuhan. Untuk kita boleh sama-sama bergandengan tangan, untuk boleh semakin maju, lebih mencintai Tuhan, boleh sama-sama bertumbuh lebih dekat kepada Tuhan. Dari setiap apa yang kita kerjakan di gereja kita. Dan supaya Tuhan yang memakai gereja kita untuk boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kita buka suara, kita berdoa untuk gereja kita. Tuhan Allah Bapa kami pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk gereja kami, GKA Elion Rungkut di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap program yang ada ya Tuhan, program yang sudah disusun dan yang akan kami terus laksanakan, realisasikan di sepanjang tahun ini. Kami mendoakan supaya setiap program boleh menunjang pertumbuhan kerohanian kami, baik hamba Tuhan, pengurus aktivis, dan seluruh jemaat Tuhan. Supaya kami boleh bersama-sama bergandengan tangan, memikirkan yang terbaik bagi gereja kami, memikirkan pertumbuhan rohani kami bersama-sama. Supaya kami boleh semakin hari bukan hanya berjalan masing-masing, tetapi kami berjalan bersama-sama untuk semakin cinta Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Pakai gereja
gereja kami Tuhan, dan terlebih pakai kami masing-masing untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi kesaksian bagi dunia, berbuah di tempat di mana kami ditempatkan oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Bersama dengan seluruh umat di sepanjang abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, saya serahkan kepada pemimpin pujian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan satu respon untuk terus kita boleh bertumbuh di tengah-tengah realita apapun di dunia ini. Mari kita memberikan persembahan kita dan kita naikkan pujian dengan apa kan kubalas. Bersama kita katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
kita bangkit berdiri. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Kembali kami membawa persembahan kami ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ada begitu banyak pertolongan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan di dalam realita kehidupan nyata kami. Kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kami mengoreksi diri di hadapan Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan. Biarlah kami boleh memberikannya dengan penuh sukacita, kami boleh memberikannya dengan penuh kerelaan hati kami. Ampuni segala kesalahan kami, pelanggaran kami ketika kami memiliki konsep yang salah di dalam memberikan persembahan. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Bapa di sorga. Doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Nesin. Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tempat kita diletakkan dan ditempatkan oleh Kristus, maka berbuahlah di sana dan teruslah bertumbuh di dalam setiap realita kehidupan yang kita hadapi dari hari ke hari di dalam mengiring Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Silakan duduk.
ibadah selesai, doa teduh, kemudian pengumuman akan disampaikan oleh salah seorang pengurus.